Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya mama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah jadi ini 4:30 pagi ya mak, mengawali hari ini sejak saya buka warung. Jadi kegiatannya semua di awal waktu. Jadi saya bangun jam 4 dan 4:30 ini saya udah bikin sarapan dan makan siang untuk dibawa Paksu dan anak ke sekolah. Terus sekalian juga ini saya bikin makan malam. Jadi saya cuma masak 1 kali seperti biasa ya. Menu sarapannya juga carinya yang simpel-simpel aja ya, kayak telur dadar. Dan kebetulan kenapa banyak telur, karena nih ada tugas MPLS anak saya di sekolah. Bawa makanan berat itu ada 3T, 1S dan 1A. Itu 3 tahu tempe, telur dan sayur dan juga ayam. Nah untuk makan malamnya dan makan siang, maksud saya ya, makan siang dan makan malamnya, ini saya kebetulan sudah merebus daging kurban ya mak. Jadi udah direbus sebelumnya dan sudah saya simpan di freezer. Alhamdulillah punya stok daging matang, jadi memudahkan saya juga untuk masak. Karena nggak ada dan nggak mau mikir yang ribet-ribet, jadi saya cuma cari aja di kabinet dapur ada bumbu instan soto ayam. Jadi itu juga cuma 1 bungkus ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa untuk makan kali ini soto ayamnya kuahnya tapi isinya daging. Jadi entah deh rasanya kayak gimana ya. Kalau misalnya ada 2 bungkus mungkin ini lebih enak ya mak. Tapi karena 1 bungkus ya seperti ini aja deh. Kalau kata Paksu nih rasanya soto tapi sop, jadi soto sop. Pokoknya tetap enak dan bisa dimakan. Ternyata daging sebanyak ini bisa dipakai untuk 3 hari ya. Ya Allah banyak banget alhamdulillah. Terus tempe ini udah tinggal goreng aja nanti untuk makan malam tambahannya ya. Sekarang saya udah waktunya untuk siap-siap buka warung. Nah ini kalau misalnya saya pikir-pikir ya mak, sebenarnya kegiatan warung-mewarung ini adalah sekedar hobi aja ya, antara mengisi waktu yang bermanfaat tapi juga menghasilkan gitu ya. Jadi kalau emak-emak misalnya ada yang kepengen juga berdagang atau usaha tapi dananya terbatas ya, kalau misalnya nggak dimulai kapan lagi ya mak. Ini keinginan seperti ini tuh udah lama banget ditunda-tunda ya. Pernah juga sih almarhum papa saya juga sebenarnya kurang setuju kalau saya jualan di sini waktu itu. Tapi berjalannya waktu ya saya pikir-pikir lagi, kebetulan papa juga sudah tidak ada. Jadi alangkah bijaknya kalau misalnya ya sudah saya ikuti aja dulu keinginan hati saya seperti apa. Dan sudah disiapkan serba serba mendetail lah ya ini dan itunya. Dan alhamdulillahnya Allah kasih jalan. Tapi ya begitu ya mak, tetap aja kewajiban sebagai istri, sebagai ibu itu sudah harus ya udah wajib aja gitu ya, nggak bisa ditolerir sama siapa-siapa lagi. Jadi tetap harus dijalanin dua-duanya. Tapi kalau untuk urusan mencari nafkah, insya Allah Paksu tetap menjalankan kewajibannya dan insya Allah berkah, amin. Mewarung ini buat saya kegiatan yang santai, artinya saya nggak melulu mikirin harus laku berapa gitu sehari, enggak ya mak. Ya pengennya sih begitu ya kan, siapa yang nggak mau kalau dagangannya laris manis terus ya tiap hari. Tapi saya yakin sih yang namanya rezeki udah ditentuin ya mak, mau dari mana bentuknya, kalau udah segitu ya segitu aja. Nah ini yang saya sedang usaha untuk tambah semangat gitu ya, karena beda banget sama orang yang sudah punya target, misalnya ada bayarnya segini setiap bulan atau dapat honor segini setiap bulannya atau setiap harinya mungkin ya dapat honor. Tapi kalau usaha seperti ini lillahi ta'ala, jadi ya udah jalanin aja supaya saya juga nggak stres. Dan kalau dibandingkan waktu opening ini hari kedua itu lebih santai banget karena udah tahu seluk-beluknya ya, apa yang perlu dan nggak perlu dibawa. Nah tadinya awal-awal nih banyak banget di perintilannya karena saya belum tahu enaknya nanti gimana gitu loh ya mak ya. Terus sekarang kalau udah buka ya alhamdulillah seneng banget.
Nah, ceritanya nih saya lagi dimampirin sama ibu-ibu tetangga kesayangan dan sebenarnya ini itu saya nggak niat ngerekam ya, Mak. Jadi waktu saya lagi ngerekam video tadi tuh secara mendadak beliau-beliau ini nyamperin saya dan ya udah saya langsung spontan aja gitu nyamperin ke depan ya. Terus saya cuma ngegeser handphone aja, tapi entah kenapa ini tetap terekam. Jadi sebenarnya ibu-ibu ini kayaknya nggak mau deh kalau misalnya ditayangin di YouTube, kayaknya malu. Tapi nggak apa-apa ya kan, ini dibuang sayang ya Bu. Jangan marah sama saya ya. Dan alhamdulillahnya ada juga nih tetangga saya yang langsung ngelarisin es krim 10 cup. Nah karena ini tuh nggak sengaja ya Mak, jadi ya Mak mohon maaf nih kalau gambarnya kayak begini. Deket banget karena saya juga nggak tahu ternyata ini masih kerekord. Dan pada saat saya mau minta foto untuk ibunya ini, semuanya dong pada bubar, pada malu ternyata ya. Warung saya buka setiap hari kecuali hari Senin dan Kamis. Nah hari Senin dan Kamis ini sudah komitmen saya sama kegiatan wajib di rumah. Ya ngurusin yang perlu diurusin. Seperti ini, kali ini saya juga mulai ngisi ulang stok kulkas lagi karena semuanya sudah kosong. Dan sisanya tinggal ya daging-daging mentah aja gitu ya Mak, belum dimasak. Nah karena semuanya daging supaya nggak pusing nanti kalau makan tetap harus ada variasi sayur dan lauk yang lainnya. Nah ini jadi saya beli kali ini murah banget, alhamdulillah terjangkau. Saya cuma beli ayam 1 kilo, terus ati ampela, terus juga ada sayur capcay, timun buncis, toge bayam dan jeruk limau. Sebenarnya ini ada tahu juga 2 bungkus. Oh ya saya juga beli tempe ya Mak. Nah tahunya 2 bungkus ini pada saat si AA sayurnya itu datang ke rumah nganterin belanjaan, tahunya tumpah dua-duanya. Jadi dia harus ngeganti dan balik lagi buat nyari tahunya. Jadi tahu di sini saya nanti nggak dimasukin dulu ya Mak, karena akan nyusul nanti agak siangan. Belanjaan ini seperti biasa sudah saya pesan dulu malam sebelumnya, jadi bisa diantar ke rumah pada keesokan harinya. Jadi semuanya bisa kepegang karena selain saya ngurusin ngurusin kayak food prep kayak gini di rumah, kalau hari Senin dan Kamis juga kan saya harus ada tanggung jawab buat ngedit dan untuk setor video di YouTube supaya emak-emak nggak nyariin ini si emak mesti kemana sih. Gitu ya Mak. Aduh pokoknya sayang banget kalau YouTube-nya nanti saya cuekin gitu. Karena perjuangan di YouTube juga lumayan cukup berat ya Mak. Prosesnya juga lama, jadi nggak cepat langsung jadi gitu kan. Mama tahu ya, kalau yang belum tahu bisa lihat video saya yang lama, yang waktu itu saya baru proses nge-YouTube. Nah jadi ya seperti ini aja yang saya lakukan kalau misalnya saya lagi libur ngewarung. Nggak cuma food prep aja, paling saya juga nanti kadang suka nyapu, pokoknya bersih-bersih rumah gitu ya Mak. Biasanya kan hampir tiap hari ya ngerjain itu, tapi karena sekarang udah ngewarung jadi ya dibagi 2 deh. Udah cukup lah ya, misalnya 5 hari itu untuk ngurusin warung, 2 hari ya saya fokus ngurusin rumah. Jadi alhamdulillah kegiatan saya di rumah sekarang lebih dinamis dibandingkan sebelumnya. Semua belanjaan yang sudah saya food prepin satu-satu tadi udah masuk semuanya ke kulkas, alhamdulillah. Jadi ini karena dicampur dengan bahan-bahan buat saya jualan. Jadi saya belanja mingguannya sekarang mulai lebih sedikit ya Mak. Jadi semua tadi total belanjaannya itu hanya Rp100.000, alhamdulillah. 100.000 cuma dapat ya sayur, lauk pauk sama protein hewani seperti biasa aja ya. Cuma memang jumlahnya sedikit, tapi alhamdulillahnya terbantu dengan adanya stok daging juga di rumah. Ya ilmu food prepnya alhamdulillah semakin bermanfaat untuk saya terapkan di rumah sejak ada warung.
Dikarenakan cucian sudah menumpuk beberapa hari karena Jumat, Sabtu, Minggu itu kan saya jualan ya Mak. Hari Senin libur, hari Selasa, Rabu saya jualan lagi, hari Kamis libur. Nah sekarang ini saya lagi nyuciin cucian kotor yang hari Selasa dan Rabu. Nah ini sudah menumpuk. Ditambah juga anak saya yang udah mulai masuk SMP, Masya Allah tabarakallah. Jadi ada juga seragam baru yang perlu dibersihkan dan dicuci. Nah, ya udah jadi nambah deh mestinya baju kantor Paksu biasa dan baju rumah kami bertiga, ditambah juga adanya harus mencuci seragam baru. Jadi ya lumayan jadi tumpukannya ya. Tapi kalau ini nggak dilakuin, aduh jangan harap bakalan ini ya Mak. Aduh pokoknya bisa stres aja bawaannya nanti kalau pas lagi jualan. Saya pikirannya jadi kemana-mana gitu ya, karena pekerjaan rumahnya nggak terselesaikan dengan baik. Pokoknya kalau saya mau jualan, saya sudah harus pastikan kegiatan rumah dan seisinya itu sudah harus beres, supaya nanti pada saat jualan saya juga tenang. Tapi buat mak-mak yang nggak bisa fokus dan tenaganya terbatas, ya nggak perlu usaha capek-capek kayak gini ya Mak. Yang penting usahanya fokus kegiatan di rumah aja sebagai istri dan ibu yang baik. Doakan juga supaya saya bisa kuat. Amin. Allahumma amin. Kayaknya sampai sini dulu ya Mak video saya kali ini. Semoga videonya masih bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye Mak.